Pasti Bu. Ya, pagi. Ada apa nih Bu Rani? Ini Bu, ada pasien Bu Murni dengan DM sudah 5 hari tapi masih demam dan luka. Gimana kalau kita lakukan ronde perawatan? Bagus. Itu saya setuju. Kira-kira kapan ya Bu ya? Bagaimana kalau besoknya ya Bu ya? Sekitar jam 10 lah gitu. Oke, baik. Jadi kalau gitu saya siapkan dulu info konselnya Bu ya. Bisa siapkan timnya juga ya. Makasih Bu. Ya, Permisi. sama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Suster. Ya, perkenalkan saya perawat Nani. Ibu bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Saya Murni, saya 9 Oktober 1970. Ya, benar. Ya, dengan Ibu Murni. Mohon maaf Ibu, dengan saya anaknya Bu Murni. Oke, ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Masih mual, tadi muka sekali, kepala juga masih sakit. Oke. Jadi begini, kami berencana menjadikan Ibu sebagai pasien untuk kegiatan ronde keperawatan. Apakah Ibu dan keluarga bersedia? Sebelumnya saya mau tanya, ronde keperawatan itu apa ya Suster? Jadi ronde keperawatan itu kegiatan diskusi antara kami para tenaga medis, tujuannya untuk mengatasi masalah yang terjadi pada pasien. Diharapkan setelah kita melakukan ronde keperawatan, masalah pasien bisa berkurang atau teratasi. Kalau memang manfaatnya ada untuk ibu saya, ya saya bersedia saja. Oke, kalau memang begitu bisa Ibu bantu untuk menandatangani surat persetujuan. Oke. Sebelah sini Bu. Di sini. Kalau begitu terima kasih banyak. Saya permisi dulu. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Suster. Perkenalkan saya Cipta yang merawat Ibu pagi hari ini. Ibu siapa namanya? Saya Ibu Murni. Bu Murni. Bu Murni, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu. Ya. Saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, di antaranya yaitu tensi, suhu, sama respirasinya Ibu. Ibu ada keluhan hari ini? Masih mual aja sih, mual muka, kalau masih kepala sakit. Gimana makannya Bu? Ini ada mual. Mual terus, makan sedikit tadi. Tensinya 160 Bu ya. Ini suhunya tadi 100/60 Bu. Untuk suhunya masih agak tinggi, 38 derajat Celcius. Ibu sebaiknya banyak minum air Bu. Suster mau tanya ini berapa cc boleh minum atau berapa gelas boleh minum ibu saya? Kalau bisa kurang lebih 1,5 liter sampai dengan 2 liter per hari Bu ya. Tapi karena sering muntah bagaimana Bu? Nanti sedikit-sedikit aja minum airnya, tapi diseringin. Gimana nih Bu? Disuruh minum? Ya harus dipaksa sedikit ya. Walaupun mual, walaupun muntah, ya biar Dan cepat penyembuhannya Bu ya. dengarkan kata suster itu. Karena sudah selesai, saya permisi dulu Bu ya. Selamat pagi Bu Nani. Saya sudah melakukan pengkajian pada pasien B1. Ini hasilnya Bu ya. Kalau gitu kita sama-sama validasi data ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sesuai dengan rencana hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan
untuk memecahkan masalah yang terjadi pada pasien Ibu Murni. Untuk itu silakan Suster Mani untuk Terima kasih. mengatakan masalahnya. Terima kasih Bu Santi, selamat pagi semuanya. Pagi. Pasien kita Ibu Murni, pasien dengan DHF hari kelima. Namun masih mengeluh demam, sakit kepala, badan lemas dan mual muntah. Dari hasil pengkajian didapatkan suhunya masih 38 derajat Celcius, tensinya 100/60, nadinya 76 kali per menit, respirasinya 18 kali per menit. Pasien tampak lemas, pucat, makanan tidak dihabiskan. Hasil labnya Hb 12 mg/%, PLT-nya 100, HCT-nya 43%. Masalah keperawatan yang didapatkan adalah hipertermia dan nutrisi kurang dari kebutuhan. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ya, kita sebaiknya bersama-sama melihat kondisi pasiennya dulu ya, untuk bisa validasi datanya nanti. Ya, silakan. Nah. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kami akan melakukan proses perawatan. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan timnya dulu. Saya perawat Mani sebagai ketua tim, kemudian ada Bu Santi sebagai kepala ruangan kami, ada juga Dokter Pramana, dokter penanggung jawabnya, ada perawat Cinta dari perawat pelaksananya, dan Bu Rizka sebagai ahli. Selamat pagi Bu Murni. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Masih lemes dong. Bu Murni ada mual muntahnya? Tanda dok, mual tadi luka sekali. Sama kepalanya sakit dok. Oh iya. Apakah ada alergi bu? Iya ada. Kalau begitu, kami akan membahas masalah ibu. Mudah-mudahan bisa teratasi ya ibu ya. Kalau begitu kami permisi dulu. Terima kasih. Masih. Baiklah, setelah kita melihat pasien tadi, bagaimana, apakah intervensi yang akan dilakukan untuk menangani masalah keperawatan yang ditemukan? Gimana Bu Cipta? Baik, terima kasih Bu. Untuk mengatasi masalah hipertermianya, intervensi yang akan dilakukan yang pertama yaitu observasi TTV, yaitu dari suhu, nadi, tensi, sama respirasi. Kemudian yang kedua, kita anjurkan untuk memberikan kompres di dahi atau pelipatan seperti pelipatan paha sama pelipatan ketiak. Terus anjurkan pasien untuk minum banyak air, yaitu 1,5 sampai 2 liter. Kemudian anjurkan juga pasien untuk memakai baju yang cepat menyerap keringat. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat. Gimana, dokter? Untuk baik, dari saya akan memberikan obat antipiretik seperti paracetamol untuk membantu menurunkan suhu dan mengurangi nyeri pada kepala dan otot. Untuk nutrisinya gimana Bu Rizka? Untuk Bu Murni, saya berikan diet yang lunak, tidak mengandung banyak serat, dan tidak merangsang gas. Disajikan dalam keadaan hangat dan dibuat bervariasi, sehingga nanti merangsang nafsu makan pasien. Apa ada tambahan untuk pelaksanaan nutrisinya? Dari kami bisa dianjurkan untuk makan porsi kecil tapi sering. Terus untuk kebersihan oral hygiene agar bisa mengurangi rasa tidak enak pada mulut. Kemudian dapat juga memberikan KIE kepada pasien dan keluarga tentang manfaat nutrisi bagi penyembuhannya. Saya dapat menambahkan dengan pemberian obat anti-emetik seperti ondansetron injeksi dan antasida untuk mengurangi mual, pemberian cairan intravena juga untuk mencegah dehidrasi. Ada yang bisa ditambahkan lagi kira-kira? Mohon diperhatikan dan dimonitoring untuk intake dan output cairan agar tidak terjadi dehidrasi, serta cek
lab trombosit secara berkala setiap 8 jam. Dari tim yang lain? Tidak ada. Tidak ada? Kalau tidak ada tambahan lain, saya akan simpulkan ronde keperawatan hari ini. Masalah yang dihadapi oleh pasien Ibu Murni adalah hipertermi dan nutrisi kurang dari kebutuhan. Intervensi dari hipertermi adalah salah satunya observasi vital sign, terutama suhu, nadi, tekanan darah, dan respirasi. Kemudian memberikan kompres hangat pada dahi dan lipatan tubuh yang lain. Menganjurkan pasien untuk minum air sebanyak 1,5 sampai 2 liter untuk per hari. Kemudian menganjurkan pasien memakai baju yang mudah menyerap keringat dan melakukan kolaborasi dengan dokter dengan pemberian obat antipiretik. Selanjutnya, intervensi dari nutrisi kurang dari kebutuhan. Monitor intake dan output cairan ya, supaya tidak terjadi dehidrasi. Kemudian memberikan diet yang lunak, tidak mengandung banyak serat dan tidak merangsang gas lambung. Kemudian disajikan dalam keadaan hangat dan dibuat bervariasi sehingga merangsang nafsu makan pasien. Sajikan makanan dalam porsi kecil tapi sering. Kemudian menjaga kebersihan mulut atau oral hygiene untuk mengurangi rasa tidak enak pada mulut. Menjaga lingkungan agar bebas dari bau-bau yang dapat merangsang rasa mual. Kemudian berikan KIE pada pasien dan keluarga tentang manfaat nutrisi bagi penyembuhan. Demikian kesimpulan saya. Apakah ada yang perlu ditambahkan dari anggota tim yang lain? Tidak. Baik. Kalau tidak, oke, saya tutup ronde keperawatan hari ini. Semoga pasien cepat sembuh dan kita juga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sekian dari saya. Selamat pagi semuanya. Pagi.